Aku punya duit, punya harta. Aku udah sakit keras nih. Ahli warisku cuman perempuan satu, Nabi. Hartaku banyak. Ahli waris cuman perempuan satu. Dia bilang, Nabi, boleh nggak 2/3 hartaku aku sedekahin? Mungkin waktu itu wasiat apalah gitu. Qala, kata Nabi, jangan kebanyakan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya? Jadi aku meninggal, ahli waris cuma satu, setengahnya aku sedekahin. Qala, kata Nabi, jangan kebanyakan. Nabi, bagaimana kalau sepertiganya aku sedekahin? Boleh nggak? Qala, kata Nabi, na'am, iya boleh. Sepertiga udah banyak. Maka nanti kata para ulama, wasiat paling banyak berapa? Sepertiga harta. Supaya ada 2/3 buat ahli waris, gitu. Kata Nabi, engkau meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, berkecukupan, lebih baik daripada engkau meninggal, ahli warismu minta-minta sama orang. Gitu hadirin. Seolah-olah kata Nabi, orang tua punya warisan buat anak. Bagus nggak hadirin? Bagus. Saya mohon maaf nih, terus terang hadirin. Kita kalau bukan karena orang tua kita nggak punya rumah hadirin, betul nggak? Saya dah, ya nggak? Kita kalau bukan karena orang tua nggak punya rumah, ya nggak? Rumah yang kita tempatin dari mana hadirin? Orang tua kita, ya nggak? Saya kalau bukan karena orang tua kagak punya rumah, saya maka bagus tuh, tau nggak di surat Al-Kahfi cerita Musa dengan Khidir, tau nggak ceritanya? Kan Musa sama Khidir jalan, ya kan? Kata Khidir, belajar sama saya jangan banyak nanya, ntar saya jelasin. Kan pertama naik kapal diapain? Dibolongin. Kata Musa, kok dibolongin? Ikan kapal orang kita minjem. Kata Khidir, sabar. Kemudian ada anak kecil, sama Khidir diapain? Dibunuh. Musa nanya lagi, kok dibunuh? Kan dia kagak salah. Ya, kok udah saya bilang jangan nanya dulu. Ntar dijelasin. Jalan lagi, mampir di satu kampung, minta makanan, dikasih nggak? Nggak dikasih. Jalan lagi dah, ada rumah mau rubuh, rumah mau apa namanya, rumah reot hadirin, mau rubuh. Oleh Khidir diapain? Dibenerin hadirin. Musa nanya, ya kita minta bantuan kagak dikasih, kerajinan kita, rumah roboh kita benerin, ya nggak? Orang kita minta bantuan kagak dapat, ngapain kita benerin rumah? Kerajinan nggak hadirin? Kerajinan kata Musa. Kata Khidir, udah saya bilang jangan nanya, ntar saya jelasin. Karena kamu udah 3 kali nanya, saya jelasin dah. Begini, itu kapal punya orang miskin atau punya, kalau kapalnya bagus, mulus, diambil sama perompak tengah laut. Kalau kapalnya bolong, aman hadirin, betul nggak tuh? Kayak motor hadirin. Motor kalau bagus banget hilang hadirin. Motor mulus banget, wah maling ngincer. Maka punya motor jangan cuci mulu hadirin, awet. Yang kedua, kenapa tuh anak dibunuh? Kata Khidir, nih anak berdasarkan informasi dari Tuhan, kau udah gede durhaka sama orang tuanya. Tadi bunuh orang tuanya. Sebelum dia bunuh orang tuanya, aku bunuh duluan. Yang ketiga nih, kenapa ini rumah mau dibenerin? Kata Khidir, rumah ini punya siapa? Rumah ini lihulamaini yatimaini fil Madinah. Rumah ini punya anak yatim, betul nggak? Kata Khidir, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah ada apaan? Ada harta karun. Ayatnya, dengerin ayatnya. Wa kana abuhuma solihan. Bapak dari anak yatim ini bapak yang soleh hadirin. Ya enggak? Bapak yang soleh ngapain? Nyiapin warisan buat anaknya. Begitu hadirin. Ya enggak tuh? Ini anak bapaknya orang soleh. Wa kana abuhuma solihan. Jadi rumah ini punya anak yatim. Di bawah rumah ada apa nih? Ada harta karun. Siapa yang nyimpen? Bapaknya. Bapaknya orang yang soleh. Allah pengen nih anak gede dulu. Udah gede baru tahu kalau di bawahnya ada harta. Kalau nggak dibenerin rumahnya rubuh. Ketahuan nggak hadirin tuh?
Dia masih kecil. Ntar habis duit buat beli mainan hadirin. Gitu tuh. Allah pengen nih anak gede dulu. Maka dibenerin. Yang ingin saya ambil pelajaran dari ayatnya adalah firman Allah. Wa kana abuhuma solihan. Anak yatim ini bapaknya orang yang soleh. Orang yang soleh ngapain hadirin? Nyiapin warisan buat anaknya. Begitu hadirin tuh. Begitu bagus tuh. Di Ustadz boleh gak sih kita nyimpen tabungan buat anak? Boleh Pak. Gitu. Saya nyiapin buat 7 turunan Pak Ustadz. Wah kebanyakan kalau 7 turunan hadirin. Kan dalam bahasa Arab tuh kalau 7 tuh banyak ya. Kayak 7 turunan. Tuh kaya banget hadirin. Pak Ustadz, nenek moyang saya kayak 7 turunan Pak Ustadz. Kok ente miskin? Saya yang ke-8 Pak Ustadz. Dia kagak dapet hadirin. Apes banget loh. Saya yang ke-8 Pak Ustadz, dia kagak dapet. Pusing 7 keliling. Minum puyer bintang 7 gitu hadirin. Pokoknya kalau 7 banyak aja dah. Dulu kita belajar tuh, ada filmnya. Katanya jembatan Shiratal Mustaqim tipis banget hadirin. Bagaikan titian rambut dibelah dah 7 hadirin. Saking halus itu 7 hadirin. Pokoknya 7, 70, 700 itu banyak. Orang yang sedekah bagaikan nanam 1 biji. Numbuh jadi berapa? 700. Di dalam bahasa Arab tuh 7, 70, 700 itu banyak. Kadang-kadang Nabi atau Al-Quran menggunakan kalimat 7 atau 70 atau 700. Artinya sama dengan banyak gitu. Jadi saya ulangi. Biasanya ketika orang meninggal dunia, keluarganya ekonominya pas-pasan. Ya enggak? Sejak kapan tuh putus sekolah? Pas babanya meninggal. Sejak kapan tuh ibu sekarang kehidupannya susah? Pas suaminya meninggal. Maka gimana antisipasinya? Kalau bisa suami kita nih bapak hadirin punya warisan buat anak. Bagus. Bagus. Tadi kata Nabi, wahai saat ente meninggal dunia, anak-anakmu kecukupan, punya warisan lebih bagus daripada engkau meninggal, anak-anak kamu minta-minta sama orang. Gitu. Tadi saya katakan kisah Musa dengan Khidir ya. Jadi begitu Khidir bilang ini rumah punya anak yatim, ya enggak? Sementara Allah pengen dia gede dulu, udah gede baru ketahuan. Fitnah apalagi yang muncul hadirin ini? Setelah orang meninggal dunia, fitnah yang muncul biasanya keluarganya tidak lagi berada di jalan yang lurus. Begini. Sejak kapan dia pada berantem tuh saudara? Pas babanya meninggal Pak Ustaz. Ada gak tuh? Waktu ada babanya akur Pak Ustaz. Pas babanya meninggal gak akur. Ada gak hadirin? Itu anak muda sejak kapan dia bandel? Pas babanya kagak ada Pak Ustaz. Dulu dia sembahyang Pak Ustaz. Di masjid rajin. Pas babanya meninggal berubah. Fitnah bukan nih? Ujian bukan? Ujian hadirin. Bagaimana antisipasinya? Antisipasinya sebelum meninggal dunia hendaklah diajarkan kepada anak-anaknya nilai agama yang baik. Mumpung masih hidup orang tua, sebelum dia meninggal tanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Istri berwasiat kepada suami. Suami berwasiat kepada istri, Neng, kalau abang udah nggak ada, ya nggak, tetap jadi wanita yang solehah, anak-anakku, ada nggak tuh? Wasiat ada 2, satu wasiat harta, satu lagi wasiat untuk dalam kebaikan. Seperti Nabi Ibrahim, wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya kan? Ingatlah ketika Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, termasuk juga Nabi Ya'qub berwasiat. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat Nabi Ibrahim, anakku, kalau ayah enggak ada, tetaplah engkau memegang agama Islam. Jangan gini maksudnya, mumpung masih hidup pesan sama anak-anak hadirin, sama istri. Istri bilang suaminya,
Kan orang kalau mau meninggal wasiat nggak tuh? Anakku, itu tanah di menteng atas, di menteng dalam, jangan dijual. Kenapa, Mbak? Tanah orang, bukan tanah Baba. Lah iya, Mbak, berantem ntar orang marah yang punya. Jadi hadirin rahimakumullah, Ustadz gimana ya? Saya tak banyak orang tua khawatir hadirin. Saya takut tak Ustadz kalau saya meninggal anak-anak saya nggak pada sembahyang, ya nggak? Saya takut banget dah kalau saya meninggal anak cucu saya nggak ibadah, maka semasa hidup ngapain? Berwasiat, anak-anakku nanti kalau ayah nggak ada, gitu kan? Apa namanya? Sholat, jangan meninggalkan sholat. Kan orang kalau mau meninggal anak dikumpulin nggak tuh? Kan kumpul tuh, ya nggak? Babanya ngabsen, Udin ada Mbak, Fatimah ada Mbak, Mamat ada Mbak, Saroni ada Mbak. Kok kumpul semua? Siapa yang jagain warung katanya. Babanya mau meninggal masih mikirin warung katanya. Kok kumpul semua? Toko nggak ada yang jagain katanya. Jadi hadirin, wasiat kita kayak Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Idh qala libanihi ma ta'buduna mim ba'di. Nabi Yakub pas mau meninggal dikumpulin anaknya. Dia tanya, ma ta'buduna mim ba'di. Kalau bapak enggak ada, kalian nyembah apaan? Ya enggak tuh? Qalu, apa kata anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqo. Ayah, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek Ibrahim, ya Ismail, Ishak, ya enggak? Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia tuh. Jadi fitnah yang muncul biasanya pas orang meninggal dunia, anaknya bandel, anaknya nakal. Ya enggak tuh? Kenapa? Mungkin kehilangan figur ayah hadirin. Maka bapaknya berwasiat. Begitulah juga kita. Kan kata istrinya, Bang, kalau saya meninggal, abang kalau mau kawin lagi silahkan. Ya enggak? Tapi tunggu sampai kuburan saya kering. Jangan lupa Bang, tiap sore siram seember-seember. Kapan keringnya Neng? Abang gak kawin-kawin. Hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma, mudah-mudahan nih malam Lailatul Qadar. Ya, kita ibadah, kita etikaf. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga jadi hujan yang bermanfaat. Dan ini yang sering muncul nih. Pas orang meninggal, anaknya nakal. Gak sembahyang, gak ini. Mohon maaf ya, mungkin istrinya hadirin dulunya solehah, sekarang jadi mohon maaf ya gak benar hadirin. Sejak kapan dia begitu tuh? Dulu pakai jilbab, kok sekarang buka jilbab? Pas suaminya gak ada kan, dia jadi begitu. Ini fitnah ujian hadirin. Yang terakhir nih yang sering terjadi nih, fitnah yang sering muncul setelah seorang meninggal dunia, muncul konflik masalah warisan. Ya hadirin nih, gimana Ustadz cara mengantisipasi? Kadang-kadang adik abang berantem gara-gara warisan. Apalagi yang bininya dua, bini muda, bini tua berantem, ada nggak tuh? Sejak masih ada berantem. Ada tuh istri tua sama istri muda berantem mulu. Pas suami meninggal akur hadirin, ada nggak tuh? Apalagi yang direbutin udah nggak ada, gitu tuh. Sekarang ngaji naik bajai bareng hadirin, gitu tuh. Amin ya, udah akur pok, udah nggak ada lagi yang diributin. Udah meninggal abang katanya. Baik, kita kembali. Orang meninggal dunia, ada nggak ribut masalah warisan hadirin? Gimana caranya agar tidak muncul konflik? Yang pertama, caranya mumpung masih hidup, bapaknya mesen, kalau bapak nggak ada, warisan bagiin pakai cara Islam. Itu yang pertama, pesenin. Karena kadang-kadang Pak Ustadz, kami dibagi-bagi warisan nggak pakai cara Islam Pak Ustadz, kita pakai cara
dibagi rata Pak Ustadz biar adil. Seolah-olah cara Islam nggak adil hadirin, betul nggak tuh? Kami dibagi rata supaya adil. Seolah-olah kalau pakai cara Islam nggak adil ya, salah tuh hadirin. Yang kedua, agar tidak muncul konflik hadirin, beberapa orang tua mumpung masih hidup, hartanya udah dibagiin hadirin. Bukan wasiat, bukan. Kalau babak meninggal, ini buat anak pertama, ini buat anak kedua, buat anak ketiga. Itu namanya apa? Wasiat. Wasiat tidak berlaku buat ahli waris. Saya ulangi, wasiat nggak berlaku. Kata anak pertama, sebelum babak meninggal, babak ngomong, ini mobil buat saya. Kata anak kedua, iya benar, babak ngomong, ini motor buat saya. Anak ketiga dapat sepeda hadirin. Begini maksud saya, wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Ahli waris nggak dapat wasiat meskipun ada tulisannya. Ahli waris dapat warisan. Maka kecuali kalau masih hidup nih, bapaknya masih hidup, anak-anakku, nih bapak punya tanah, masing-masing bapak kasih sarang 100 meter, nih 100, 100, 100. Nih suratnya nih, nih suratnya, nih suratnya, nih suratnya. Gitu hadirin. Ustadz, kalau dibagiin sekarang dijual sama dia. Itu urusan dia hadirin, mau dijual kayak mau diapain, ya enggak? Pokoknya, tapi kalau digantung milik kamu, kalau bapak enggak ada, namanya apaan? Wasiat, wasiat nggak berlaku. Gitu tuh. Yang kalau mau dihibahin langsung hibah. Ini masing-masing dapat 100 meter, gitu hadirin. Apa namanya? Hibah. Hibah semasa hidup. Kalau hibah boleh nggak adil? Boleh, boleh. Anak laki, perempuan masing-masing 100 meter, gitu tuh. Jadi pas bapaknya masih hidup, semua harta udah dibagiin, tinggal rumah doang hadirin. Pas bapaknya nggak ada, warisannya apaan? Tinggal rumah doangan. Gampang kan nggak? Gampang hitungnya. Yang repot nih, apalagi orang sini, menteng atas, menteng dalam hadirin. Kontrakan banyak, amin. Kontrakan berapa pintu tuh Pak Haji? 20 pintu ya bukan? Ya kan? Nah ada tuh orang tua, dia takut daripada berantem anaknya. Mumpung bapak masih hidup, harta bapak bagiin sekarang nih. Kamu nih sarang 2 pintu, ini suratnya. Jadi milik kamu, gitu hadirin. Namanya hibah semasa hidup. Kalau kita bilang jadi milik kamu kalau bapak meninggal, namanya apa tuh? Wasiat. Dan wasiat nggak berlaku, nggak boleh. Ahli waris nggak terima wasiat. Kemudian Ustadz, kadang-kadang problemnya Pak Ustadz, pas bapak meninggal, kita bagi warisan Pak Ustadz. Yang bukan ahli waris ngikut-ngikut Pak Ustadz. Ini Ustadz nih. Uwa sama encing datang Pak Ustadz. Kadang-kadang mamang yang jarang datang juga Pak Ustadz. Iya enggak? Kan begitu adanya nih. Kalau bagi warisan kan orang pada datangnya nih. Encang, encing yang jarang pada datang hadirin. Mampir. Gua denger bapak lu meninggal. Mau bagi-bagi warisan. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Ada ayat di Quran. Ada ayat di Quran yang mengatakan saat pembagian warisan. Surat An-Nisa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba. Saat bagi-bagi warisan, ikut hadir siapa nih? Saudara, kerabat, anak yatim. Ikut hadir. Allah menyuruh ngapain? Farzuquhum minhu. Kasih mereka bagian. Setengah Pak Ustadz, bukan. Seperempat, bukan. Seperlapan, bukan. Seperenam, bukan. 2/3, bukan. Asobah, bukan. Berapa? Terserah hadirin. Namanya uang denger. Ada nggak tuh? Uang denger, ada nggak uang denger hadirin? Kan zaman sekarang ada tuh. Pelicin, pewangi, pelembut hadirin. Pelembab, ya enggak? Dulu kan cuma uang pelicin dulu ya. Sekarang uang pelicin, pewangi, pelembab. Sekarang banyak istilah. Nah, Ustadz, bapak saya meninggal. Encang saya datang. Om saya Pak Ustadz
paman saya datang, dia bukan ahli waris karena almarhum punya anak, hadirin. Terhalang nggak nih? Terhalang. Allah nyuruh meskipun dia bukan ahli waris, bagi nggak? Bagi. Dan kata Quran bukan cuma dibagi, tapi ajak ngomong, hadirin. Berapa Ustadz? Setengah enggak, berapa aja dah. Bilang, Cing, ya Cing ya, Encang, Wa, gini Wa, kan babak meninggal Wa, kemarin warisan udah dibagiin Wa, ini ada amplop nih Wa, bawa pulang dah, gitu hadirin. Pas amplop dibuka di rumah, lah kok kosong? Lah kan saya bilang amplop Wa, saya nggak bilang duit Wa, memang ponakan kurang ajar loh. Wa aja yang GR, saya mah kagak bilang duit Wa, saya bilang amplop, kurang ajar loh keponakan. Begitu hadirin. Termasuk di Quran disebutin wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Saat bagi-bagi warisan, keluarga datang. Encang, encing, ya enggak nih? Uwa pada main hadirin. Siapa lagi yang datang? Anak yatim, proposal masuk hadirin. Ada nggak proposal nih? Anak yatim, fakir miskin, nunggu depan rumah. Duit wangi hadirin, ya enggak tuh? Pokoknya kalau bagi warisan, semua orang dengar hadirin. Allah bilang kasih mereka bagian. Berapa? Terserah dah. Istilahnya kalau kita bilang uang denger hadirin, ya enggak? Bagi sarang dikit gitu tuh. Yang terakhir, rahimakumullah, fitnah yang muncul kalau orang meninggal dunia, munculnya fenomena kemusyrikan hadirin. Jangan sampai dia meninggal memunculkan fitnah tuh hadirin. Yaitu fenomena kemusyrikan hadirin. Sayang sama guru boleh nggak? Sayang sama guru boleh nggak hadirin? Boleh, baik dia masih hidup atau udah meninggal. Tapi kan jangan berlebihan, ya nggak nih? Nah akhirnya saya nggak tahu tuh gimana cerita terakhir makam beliau, ya kan? Yang jelas kan sempat rame itu ya, karena dibikinin marmer tinggi gitu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Yang ingin saya ambil pelajaran adalah tadi tuh jangan sampai orang meninggal memunculkan maksudnya tadi ya, jangan sampai memunculkan fitnah gitu dan itu. Ini kira-kira makna doa wala taftinna ba'dahu. Gimana antisipasinya? Antisipasinya adalah tadi disampaikan bahwa cinta kepada guru boleh nggak hadirin? Boleh. Cinta kepada ulama boleh nggak? Boleh. Tapi jangan berlebihan gitu. Seperti boleh nggak Ustadz mencium tangan guru? Boleh. Tapi jangan berlebihan hadirin. Karena kadang-kadang ada Pak Kiai datang, oh cium tangan sampai 8 kali. Cincin hilang hadirin lah. Cincin saya mana ini? Jamaah ada yang iseng hadirin. Ya enggak? Ada ustazah datang, wah semua cium tangan ustazah. Gelang hilang atuh kata ustazah, ini gelang saya mana gelang saya? Jamaah pinter banget dah. Nih. Begini hadirin, cinta boleh nggak cinta? Harus hadirin. Hormat sama guru boleh nggak hadirin? Harus hadirin. Tapi jangan berlebihan. Artinya dia udah meninggal dunia, pengen ziarah kubur boleh nggak? Boleh. Doain Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Tapi nggak usah ngambil tanah kuburan hadirin. Ada nggak orang ngambil tanah kuburan buat jimat? Ada nggak tuh? Ada kadang-kadang, ya nggak? Ini kuburan wali nih, tanahnya diambil buat jemaah, jangan hadirin. Ntar akhirnya ziarah kubur yang sunnah jadi kecampur dengan perbuatan yang syirik gitu tuh, ya kan? Jadi ziarah kubur boleh, takziah boleh, tapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira beberapa fitnah, ujian yang biasanya muncul ketika orang meninggal dunia dan bagaimana kita mengantisipasinya. Termasuk kan ada hadis Nabi, kata Nabi, innal mayyita la yu'azzabu bibuka'il hayy. Artinya orang yang meninggal dunia bisa disiksa gara-gara tangisan orang yang hidup. Bah, kan ngeri hadirin, ngeri gak nih? Dalam Islam kalau orang meninggal boleh gak sedih? Boleh. Boleh gak nangis? Boleh. Yang gak boleh nangis yang berlebihan hadirin. Ada gak nih? Di Mesir dan mungkin juga beberapa negara Arab, ada budaya di rumah sakit Mesir tuh, kalau ada orang meninggal dunia, di depan rumah sakit banyak ibu-ibu yang disewa buat nangis hadirin.
Karena kalau dia meninggal, banyak yang nangis, ini orang top hadirin. Orang hebat. Buktinya yang nangis banyak. Padahal joki nangis hadirin tuh. Jadi di depan rumah sakit, banyak tuh pada nongkrong ibu-ibu pakai baju hitam gitu. Ntar kalau dia meninggal disewa, berapa orang? 10 orang. Buat nangis. Gitu. Soal, kita kan kaget. Ini orang hebat hadirin. Yang nangis banyak, ternyata joki itu hadirin. Nah maka kata Nabi, sedih ada orang meninggal boleh nggak? Boleh. Nangis boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh nangis yang berlebihan. Itu apalagi sampai orang robek-robek baju, ada nggak tuh? Gitu kan. Ada mungkin istri suaminya meninggal hadirin. Abang gitu kan. Bapak pada nungguin. Ya kan? Jadi sedih boleh, berlebihan nggak boleh gitu. Nah, Ustadz itu gimana maksud hadis Nabi? Orang meninggal bisa disiksa gara-gara tangisan orang yang hidup. Maka ada yang ngajarin, kalau bisa sebelum meninggal berwasiat, ntar kalau babak meninggal jangan nangis berlebihan gitu maksudnya. Atau yang disiksa itu justru orang yang mesen, ntar kalau babak meninggal lu nangis ya, lu nangis, jangan lu nggak nangis. Itu yang bisa tuh. Ini mungkin silakan tanya kepada beberapa ustadz yang alumni Mesir tuh. Ini di Mesir, karena saya pernah tuh beberapa kali ke rumah sakit. Banyak tuh perempuan-perempuan, ibu-ibu tuh pakai baju hitam-hitam, semua hitam, jilbab hitam. Itu disewa buat nangis hadirin. Ya karena itu kata Nabi, oleh karenanya cinta boleh, berlebihan jangan gitu tuh. Jangan sampai ziarah ke kubur, ke makam guru kita boleh nggak? Boleh hadirin, ya nggak, doain. Tapi jangan sampai melakukan perbuatan yang syirik gitu. Mungkin ngambil tanah kuburan, nangis-nangis di kuburan. Ada nggak nih? Mbah, tolong mbah, gitu kan? Mau kaya mbah gitu. Itu nggak boleh ya. Ziarah kubur sunnah, tapi melakukan perbuatan yang syirik dilarang dalam agama. Apa diantaranya? Nangis-nangis di kuburan, ya kan? Kadang ngambil tanah kuburan buat jimat, atau ngambil kembang di kuburan, ada nggak tuh? Oh macam-macam hadirin, ya nggak tuh? Sampai saya ingat dulu juga tadi tuh, jadi kata Ibu Sinta, tolong dong yang ziarah ke makam Gus Dur jangan diambilin tanahnya, ntar pada ambles gitu. Coba tiap yang datang ngambil hadirin. Lama-lama kosong nih, kosong tanah kuburan gitu tuh. Ziarah kubur boleh dengan cara-cara yang disunnahkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang disampaikan. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya, tapi dengan syarat jangan susah-susah. Saya nggak bisa kalau susah-susah hadirin. Silahkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus nih. Gimana kalau yang meninggal non muslim? Saya baca ada di kitab fikih sunnah tuh Syekh Said Sabiq, bab takziah. Dalam kitab fikih sunnah saya mengatakan takziah. Apa takziah? Takziah sama dengan kita ke rumah orang yang meninggal, kita bilang semoga kamu sabar atas musibah ini gitu. Jadi takziah adalah kita ke rumah orang yang meninggal dunia dan kita mengatakan semoga kamu sabar atas musibah ini. Kata beliau dalam kitab itu, takziah termasuk boleh dilakukan meskipun yang meninggal non muslim. Dalilnya Nabi Muhammad SAW menemani pamannya Abu Thalib yang menurut riwayat sampai meninggal nggak syahadat, ya kan? Kan pamannya Nabi nggak beriman. Nabi nungguin pamannya sampai meninggal termasuk ngurusin, padahal pamannya nggak beriman. Maka kata para ulama, takziah boleh dilakukan meskipun yang meninggal non muslim. Tapi jadi kita bilang, Bu, suami meninggal nih, mudah-mudahan ibu sabar atas musibah ini. Nggak usah kita bilang Al-Fatihah, nggak usah hadirin. Dia bingung hadirin lah, Al-Fatihah nih gitu. Ya nggak usah. Namanya kita bersaudara secara kemanusiaan gitu hadirin. Atau kita bilang, saya turut berduka cita, berbelasungkawa atas wafatnya suami ibu gitu. Mungkin teman kantor, ada nggak nih? Atau Pak RT hadirin, Pak RT kepala lingkungan,
Kan warganya ada yang muslim, ada yang bukan, gitu. Nah, tapi Pak RT nggak usah bikin acara 7 hari. Nanti juga bingung, ya enggak? Nah, Bu, apakah bikin 7 hari? Oh maaf, saya bukan Islam. Oh maaf, saya kira Ibu Islam. Gitu. Tapi kita tunjukkan mungkin melalui WA teman kita ada yang meninggal bapaknya. Kita bilang, saya turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kamu. Gitu hadirin. Ya kan? Mungkin kalau ingin mendoakan juga doanya, semoga ayah kamu ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Gitu hadirin. Di sorga bang. Lah yang kagak beriman di sorga nggak beriman. Gitu hadirin. Yang itu aja udah diplomatis. Semoga ditempatkan di tempat yang layak. Gitu udah enggak? Gitu. Atau udah semoga kamu sabar atas musibah ini. Gitu hadirin. Nah, menunjukkan apa namanya persaudaraan sesama ya mungkin warga lingkungan gitu. Demikian saya rujuk di buku Fikih Sunnah bab takziah. Dalilnya Nabi Muhammad menemani pamannya Abu Thalib yang wafat tidak Islam, termasuk Nabi mengurus gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Satu lagi ada hadirin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali hadirin, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyinya sesungguhnya orang yang meninggal dunia mu'allaqatun bidainihi. Sebentar lihat ingat awal hadis itu. Seorang kalau meninggal dunia dia jiwanya inna nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Itu hadisnya kata Nabi, inna nafsal mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang muslim kalau dia meninggal dunia masih ngegantung gara-gara utangnya. Hatta yaqdiya anhu, sampai ada orang yang mau ngelunasin. Lain hadis Rasulullah mengatakan yughfaru lisyahidi kulla syai'in illa dain. Orang yang mati syahid semua dosanya diampunin Allah kecuali utang-utangnya. Jadi orang bilang utang dibawa mati. Nah artinya apa? Selama utangnya belum dibayar, maka jiwanya istilahnya belum naik ke langit hadirin. Jadi istilah Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih. Jiwa seorang muslim masih gantung gara-gara utang hatta yaqdiya anhu, sampai ada orang yang mau nanggung utangnya. Nah, oleh karena itu kemudian setiap ada orang yang meninggal dunia dipastikan kalau almarhum nggak punya utang. Betul sekali Nabi pernah nanya, ini orang punya utang nggak? Punya utang. Kalau dibilang punya, Nabi nggak mau nyembayangin. Tapi Nabi nyuruh sahabat menyolatkan. Artinya Nabi Muhammad enggan menyolatkan orang yang punya utang. Gitu. Maka tadi mungkin masjid ada nggak keluarga yang menanggung? Maka ada budaya kita nih, kalau orang meninggal dunia hadirin, ada nggak keluarganya maju nih? Hadirin, kalau ini orang tua kami punya utang piutang, tolong lapor sama saya. Mau dibayar bang? Ya kagak, lapor aja dulu, ya nggak? Ntar bayar mah gampang. Artinya secara hitung-hitungan saya yang nanggung. Lapor sama saya. Tentu yang namanya lapor ada bukti hadirin. Karena kalau nggak pakai bukti semua orang ngaku-ngaku, ya nggak? Baba lu tuh utang sama gua 5 juta. Mana bang buktinya? Demi Allah dah, demi Allah. Ya, nggak ada bukti hadirin. Apa buktinya? Surat menyurat hadirin. Maka kalau utang piutang bikinin surat supaya nagihnya gampang, ya nggak tuh? Nah tadi keluarganya udah ngomong, tapi Pak Ustadz kagak ada yang datang Pak Ustadz. Oh mungkin nggak punya utang kali dia, nggak punya utang, ya nggak? Atau kalaupun dia punya utang, ya kan kemudian ada yang ngaku-ngaku, mana buktinya? Gitu. Intinya bahwa almarhum udah nggak punya tanggungan, saya yang nanggung, gitu tuh. Nah, nanti masalah ada orang yang datang apa nggak datang itu proses duniawi dah. Kalau memang bapak saya punya utang, mana buktinya? Ada nggak saksinya? Gitu. Kan di Quran Al-Baqarah 282 kalau utang suruh nulis. Yang kedua ada saksi berapa orang? 2 orang saksi. Nanti kalau buktinya kagak ada, saksinya juga kagak ada. Nah, gimana hadirin? Nah, susah tuh susah. Gitu. Minimal harus ada saksi dan ada bukti. Artinya kalau udah diomongin kagak ada yang ngaku, ya mungkin nggak punya utang almarhum.
Nah kalaupun nanti ada yang ngaku-ngaku ya tinggal dibuktiin mana buktinya kalau dia punya utang. Maka sebaiknya kalau kita ngerasa punya utang sampaikan hadirin gitu utang. Kira-kira demikian. Jadi ada keluarga yang maju. Kalau nggak salah tuh Abu Bakar pernah melakukan. Jadi waktu itu Nabi Muhammad ngomong begini. Ada dalam Riyadhus Shalihin tuh. Nabi ngomong kepada siapa? Ada sahabat. Saya lupa namanya siapa tuh. Kata Nabi, idza jaa malul bahraini, nanti ada uang masuk dari Bahrain. Kata Nabi, kamu saya kasih. Saya lupa nama sahabat-sahabat tuh. Singkat cerita Nabi meninggal dunia. Abu Bakar khutbah. Kata Nabi, siapa orang yang pernah dijanjiin sama Nabi, temuin saya. Gitu. Datanglah seorang sahabat mengatakan, wahai Abu Bakar, Nabi pernah menjanjikan kepadaku, katanya kalau ada harta dari Bahrain datang, aku dapat. Nah mungkin setelah dicek-cek benar, Nabi berikan kepada orang ini. Gitu tuh. Artinya Nabi Muhammad kayak tadi saya bilang tuh, kayak anaknya ngomong kalau bapak nggak ada punya utang, bayar sama saya gitu, saya yang nanggung gitu hadirin. Nah jadi ada juga cerita asal muasalnya. Yang kedua mengenai begini, kenapa kita takziah hadirin? Takziah kan diantara gunanya menghibur almarhum, betul nggak? Orang meninggal dunia hadirin, sedih nggak? Tapi mungkin sedihnya berkurang kalau tetangga ada yang datang, ada yang nyabar-nyabarin, iya nggak tuh? Rumahnya masih rame, orang pada doain hadirin. Jadi almarhum nih pelan-pelan sohibul musibah melepas kepergian almarhum. Pertama mungkin sehari, bikin 3 hariin, terbikin lagi hari ke-7, bikin lagi 40, bikin lagi 100, terketemu lagi haul, gitu ya. Mungkin maksudnya biar pelan-pelan melepas kepergian almarhum. Walaupun ada yang cerita dulu katanya, dulu kan Indonesia animisme dan dinamisme ya. Dulu kan agama di kita kan Hindu hadirin. Percaya pada roh-roh, ya nggak tuh? Percaya pada batu-batu, pada kekuatan-kekuatan. Datanglah katanya para wali itu kan, atau para ulama zaman dulu. Dulu orang kumpul pada ngobrol, kumpul mungkin pada main. Nah kemudian daripada ngobrol nggak jelas, dibuatlah tadi itu baca doa, berzikir gitu. Yang ini lebih kepada namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak Ustadz hadisnya 3 hari, 7 hari, 14, itu mungkin kalau ditanya hadisnya nggak ada. Tapi mendoakan almarhum boleh nggak hadirin? Mendoakan orang yang meninggal boleh nggak? Boleh. Nanti esensi daripada 3 hariin, 7 hariin, 40 dan seterusnya, intinya adalah mendoakan almarhum dan menggembirakan keluarga yang ditinggalkan. Ustadz, tapi kan kesian Pak Ustadz yang kena musibah, jadi kerepotan Pak Ustadz, nyiapin makanan, nyiapin berkat segala macam. Kalau bisa kita tadi tetangganya nolongin, ada yang tuh? Atau kita bilang, Bu, besok malam kedua, ketiga, keempat, ketujuh nggak usah repot-repot dah. Nggak usah bikin berkat-berkat, nggak apa-apa dirin, ya nggak tuh? Orang juga tahu kita musibah, betul nggak? Ya kan? Kalau kita diundang acaranya tasakuran rumah baru, pulang bawa berkat, boleh nggak dirin? Nggak apa-apa dah. Kita diundang acaranya selamatan anaknya sunat hadirin, pulang bawa berkat, boleh nggak hadirin? Boleh deh ya. Ada orang akekahan hadirin, pulang bawa berkat, enak nggak nih? Cuman kalau seandainya ini kena musibah meninggal hadirin, seandainya yang punya rumah pas kita pulang nggak ada berkatnya, jangan ngedumel hadirin. Ya Allah, ngundang doang kan kagak ada berkat, Pak ini cara orang meninggal gitu hadirin. Jadi maksud saya Pak RT boleh juga bilang, Bu, ntar malam ketiga, ketujuh nggak usah maksa-maksain ngasih berkat, nggak apa-apa dah, namanya juga kena musibah, ya nggak hadirin? Boleh nggak nih? Gitu tuh. Dan kita nauin, kecuali undangannya undangan selamatan hadirin. Jamaah ada yang kawin lagi, amin. Nggak ada yang kawin nih, ya hadirin. Nggak ada yang kawin nih. Nggak, istrinya meninggal maksudnya, istrinya meninggal hadirin. Dia kawin lagi, boleh nggak hadirin? Nggak ada yang kawin nih. Ya. Kita diundang, pulang bawa berkat, boleh nggak hadirin? Boleh dah ya. Cuman kalau seandainya kita hadir acara, ya tadi itu 3 hari, 7 hari,
bilanglah sama yang punya acara nggak usah repot-repot, kesian dia udah kena musibah, jangan sampai ngutang-ngutang ya enggak untuk bela-belain ngasih berkat gitu. Kalau bisa kita yang ngasih ya Dirin, karena acaranya acara dia kena musibah gitu. Allah bisawab. Jadi kira-kira ada yang mengatakan begitu tuh. Jadi dulunya orang kumpul-kumpul nggak jelas, datang Islam ngajarin, daripada kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol ngapain? Baca yasin, baca zikir, baca tahlil. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Sehat, panjang umur, berkah, diterima amal ibadah kita. Insya Allah ketemu ibadah sampai akhir Ramadan. Insya Allah kita berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah buat kita semua biar sehat panjang umur. Yang kedua buat orang tua kita yang masih hidup, semoga panjang umur orang tua kita. Yang udah meninggal, semoga Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Silahkan masing-masing menyebutkan nama orang tuanya masing-masing, baik yang masih hidup, wabil khusus yang udah meninggal dunia. Kita kirimkan Fatihah buat mereka. Silakan masing-masing menyebutkan nama orang tuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.